UKM PPD atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter adalah ujian akhir bagi calon dokter. Kalau nggak lulus, nggak bisa dapat gelar dokter. Jadi persiapannya harus bener-bener matang. Kali ini kita akan ngobrol bareng Dr. Franciscus Mikael Chandra atau yang biasa dipanggil Dr. Mikael, alumni FKUI yang belum lama ikutan UKM PPD dan lulus dengan nilai tinggi. Peringkat 1 di UI pada periode itu. Dengan nilai yaitu 93,33% untuk CBT dan 92,63% untuk OSCE. Yuk temenin aku kupas rahasianya. Somewhat, sampur sejawat. Halo Dokter Mikael. Halo dokter. Oke, ini senang banget nih teman-teman Somewhat di sini akhirnya bisa ini nih, bisa kedatangan Dokter Mikael. Jadi ini sebelum aku kenalin, ini aku mau cerita dulu ya. Jadi Dokter Mikael, aku dan tim sebenarnya tahu itu pada saat lagi scroll TikTok ya, lagi scroll TikTok terus ngelihat apa nih di FYP ini viral banget loh, Dok. Ini viral banget terus kayak apa nih? Em, ada nilainya kan, nilai UKM PPD-nya tinggi banget gitu kan. Bukan cuma yang CBT tapi juga yang OSCE juga. Nah, terus langsung kayak ini menarik nih kayaknya buat kita ajak ngobrol. Kenapa? Karena UKM PPD itu menakutkan ya, bisa dibilang kayak gitu. Bener nggak sih, Dok? Betul banget dok. Oke, Kayaknya itu sangat-sangat menakutkan buat anak-anak FK ya dok ya. bener-bener. Tapi sebelumnya, Dokter Mikael, boleh diceritain dulu nggak sih ke teman-teman Dokter Mikael tuh siapa sebenarnya nih? Halo teman-teman semua. Perkenalin, saya Franciscus Mikael Chandra. Biasa dipanggil Mikael sama teman-teman lainnya. Saya sendiri dari FKUI Angkatan 2018. Jadi baru lulus banget kemarin. Baru juga disumpah dokter kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya ikut UKM PPD yang batch Februari 2024 ya dok ya. Kemarin itu. Oke. Jadi memang baru banget. Ini nih, sumpah dokter ya. Selamat sekali lagi, Dok. Ya, terima Oke. kasih banyak dok. Sama-sama. Nah, Dok, ini kan dari tadi kita ngomongin UKM PPD. Yang nonton mungkin memang ada mahasiswa kedokteran yang pasti udah pada tahu lah UKM PPD apaan. Tapi ada juga nih teman-teman yang mungkin masih SMA, mau masuk kedokteran, terus agak loading. Tadu, UKM PPD apaan nih, gitu kan. Boleh nggak sih, Dok, diceritain dulu nih. UKM PPD tuh apaan sih sebenarnya dan kenapa sih dia tuh menakutkan gitu? Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, UKM PPD itu adalah ujian akhir ya dok ya. Ya kita mah ujian yang sifatnya nasional juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Itu adalah suatu ujian yang menilai kompetensi mahasiswa-mahasiswa kedokteran gitu. Apakah kita sudah layak untuk disebut sebagai dokter gitu, untuk mendapatkan menyandang gelar dokter itu sendiri. Jadi prosesnya setelah teman-teman menjalani S1, lalu menjalani koas, selesai itu kalian nggak langsung tiba-tiba mendapat gelar dokter, tapi kalian harus ikut dulu yang namanya ujian UKM PPD ini, seperti itu dok. Oke, terus sama ini ya dok, UKM PPD tuh dia ada dua jenis ya ujiannya. Dua jenis, Betul. yang satu komputer, yang satu apa tuh dok? Yang satu OSCE ya dok, itu yang mungkin orang-orang justru lebih feel-nya lebih berasa gitu, kayak kita ujian praktek langsung diuji sama dokter-dokter yang udah ahli juga gitu. Iya, jadi bisa bikin deg-degannya tuh kalau aku ya, kalau aku dulu, kalau flashback, paling deg-degan sih jujur pas lagi oski ya. Itu pas buka pintu, baca soal, buka pintu, langsung kayak, oh apa nih, gitu kan. Waktu itu dokter gimana tuh dok? Boleh diceritain nggak dok pengalamannya ketika UKM PPD ini? Oke, jadi untuk pengalaman satu KPPD itu pastinya semua orang bakal panik sih. Itu sangat-sangat wajar gitu ya. Kalau kita dokter mungkin sudah tahu ya, kita udah belajar sistem saraf simpatik itu teraktivasi semua tuh rasanya. Deg-degan, keluar keringetan, segalanya mau udah pakai AC, baik itu saat ujian maupun sebelum-sebelum ujian juga udah berasa gitu loh dok. Kayak kita lagi simulasi bareng teman-temannya udah berasa banget tuh deg-degannya. Tapi ya memang kalau saya sendiri dengan kita deg-degan itu justru memicu kita untuk bisa belajar lebih banyak gitu lah dok, kayak gitu dok. Oke. Nah, kalau misalnya sebelumnya nih dok, ini kan baru mau UKM PPD. Boleh tahu nggak sih waktu itu tuh dokter persiapannya emang dari jauh-jauh hari banget kayak H-2 tahun misal, atau Ya. H-1 tahun, atau H-3 bulan yang benar-benar spesifik banget untuk belajar. Oke, ini belajarnya spesifik khusus untuk UKM PPD.
Nah, kapan tuh, Dok? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini adalah kita belajar tuh dari awal kita masuk di kedokteran ya dok ya harusnya ya. Iya, Kita benar-benar. ya, betul ya dok seperti itu. Namun kalau dibilang spesifik untuk ujian ini itu sebenarnya saya tuh karena di UI itu ada ujian lokal, jadi ada mungkin di fakultas kedokteran di teman-teman masing-masing juga ada lah sebelum kita masuk ke tahap UKM PPD ada dulu ujian lokalnya. Jadi persiapan itu udah mulai kurang lebih 3 bulan atau 3,5 bulan atau 4 bulan waktu sekalian mempersiapkan ujian lokal itu dok. Jadi mulai saat itu saya mulai belajar itu untuk mempersiapkan UKM PPD yang benar-benar kita ngulang lagi materi-materi yang udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Berarti H-3 bulan yang benar-benar spesifik untuk UKM PPD gitu ya. Itu Betul berarti dok. setelah selesai semua rotasi koas. Kalau di UI belum dok, jadi masih ada satu rotasi terakhir lagi gitu. Jadi memang kalau buat saya tantangannya salah satunya itu dok, kayak kita saya sambil berotasi di koas. Jadi kalau di UI itu ada namanya modul pre-internship dok. Itu kita Hmm. ditugaskan di puskesmas atau di RSUD di bagian jadi kayak kita seakan-akan menjalani sebagai dokter internship seperti itu dok. Jadi sambil menjalani modul itu, saya juga mempersiapkan ujian UKM PPD seperti itu dok. Oh, oke. Apakah di akhir stase itu selalu stase yang itu ataukah ternyata bisa ada yang jaga malam yang benar-benar stasenya tuh yang mayor gitu? Gimana itu? Oh, enggak dok, semua pasti di akhirnya di stase itu. Jadi kayak ya dibilang berat sekali enggak, sampai jaga malam banget enggak, tapi harus sambil dibarengin sama stase itu dok. Oke, jadi emang bisa lah ya bagi waktunya gitu untuk sembari belajar persiapan UKM PPD ya. Iya benar dok. Oke, nah ketika 3 bulan itu fokus banget, apa sih dok tantangannya? Kan tantangan tiap orang pasti beda ya. Nah kalau dokter tuh apa dok tantangannya? Mungkin saya boleh sedikit cerita lagi ya dok ya. Boleh Eh, boleh. Waktu saya itu kebetulan saya dapat tugas itu dinas di klinik di Bogor dok. Kebetulan rumah saya di Grogol, Jakarta Barat. Itu saya 1 bulan itu pulang pergi dok dari Jakarta ke Bogor naik kereta. Oh Jadi wow. kan tentunya saya saya bangun pagi jam 5, pulang ke rumah tuh jam 6 malam gitu. Tentunya kan Hmm. udah pulang juga udah capek. Saya harus mensiasati situasi seperti itu loh dok. Kayak saya nggak bisa nih, saya nggak mungkin saya nggak belajar buat UKM PPD, tapi di satu sisi lain saya juga harus menjalani rotasi itu ya dok ya. Mm-mm. Jadi yang saya lakukan di situ adalah saya belajar di kereta dok. Mau nggak mau saya harus belajar di kereta gitu. Saya meluangkan waktu belajar di kereta dari Jakarta Bogor itu kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam gitu saya lupa. Itu saya baca catatan-catatan yang ada gitu loh dok. Itu perjuangan banget sih. Itu Iya. capek-capeknya ada, itu terus juga tapi tetap harus fokus. Tapi masuk gitu ya. Kalau misal maksudnya gini, kalau misal udah mau pulang kan biasanya udah capek banget gitu kan. Terus masih harus ada energi buat naik kereta. Nah, itu tuh masih ada fokus, energi buat fokus belajar pas di kereta itu. Kalau saya punya prinsip lebih baik saya belajar gitu dok. Jadi Hmm. mungkin orang kayak daripada saya belajar ntar saya lupa lagi ngapain saya belajar. Tapi menurut saya enggak. Dengan saya belajar saya menjadi lebih terbiasa gitu dok. Gitu loh. Jadi saya untuk kedepannya lagi saya misalnya hari ini uh, saya awalin dulu yang dikit-dikit dok. Jadi mungkin hari ini saya mulai dengan belajar materi-materi yang ringan-ringan. Hmm. eh, Mungkin sekitar 30 menit, 45 menit. Besoknya, oh ya udah kebiasa nih, kita naikin lagi sampai 1 jam gitu. Memang agak susah dok menjaga fokus gitu ya dok ya, apalagi sambil di jalan. Tapi ya kalau kita membiasakan diri, lama-lama kebiasa juga dok seperti itu. Berarti repetisi adalah kunci gitu ya salah satunya. Betul dok, jadi nggak perlu takut kita belajar kita lupa, tapi yang penting kita bisa mesti ngulang lagi gitu dok. Oke, ini mau spesifik masih nyambung belajar yang di kereta tadi. Boleh tahu nggak sih belajarnya tuh apakah di e-book, di handphone, apa udah bikin yang catatan itu tuh, atau gimana tuh? Apa yang dibaca pada saat itu? Iya, dari catatan itu sih dok. Jadi saya belajar catatan. Jadi kan catatan itu sifatnya ringkas ya dok ya. Hmm. Kita cukup menghafalkan atau mempelajari lah dok poin-poin yang penting gitu. Saya cuma mau mencoba memanfaatkan waktu yang ada gitu dok dengan belajar seperti itu. Itu catatan.
Itu kan aku juga beli ya, aku pengen lihat catatannya kayak apa. Terus itu jujur catatannya bagus banget, rapih banget, serapi-rapinya rapih gitu kan. Itu boleh tahu nggak bikinnya tuh pas kapan? Apakah sebelum 3 bulan itu, ataukah dalam 3 bulan itu? Pas kapan tuh dok? Sebenarnya dalam dalam rentang yang 3 bulan itu juga, Dok. Hmm, Tuh. Itu semua tetap dalam rentang 3 bulan itu. oke oke. Tapi emang jujur Heeh. tuh bagus banget sih dok. Itu emang ini out of topic, tapi emang tulisan dokter tuh bagus banget ya. Ya, sesuai yang dokter lihat saja sih, Dok. Saya nggak mau bilang bagus atau jelek, Dok, gitu, Dok. Oke, jadi ini tuh emang mematahkan ini ya, mematahkan stigma orang-orang yang kayak tulisan dokter jelek. Gitu. Ya, Tulisan dokter, guys, tulisan dokter jelek itu karena emang kita tuh keburu-buru kan, banyak pasien gitu kan. Masa mau tulis rapi-rapi, habis waktunya gitu kan, udah ngantri iya, pasiennya. Oke iya, oke, betul. dok, strategi belajarnya itu berarti tadi kan bikin rangkuman. Apalagi tuh dok selain itu? Saya juga nonton video-video kuliah gitu, Dok. Hmm, Gitu. Jadi saya suka belajar sambil melihat, sambil mendengarkan juga, sambil nulis juga. Jadi kalau orang suka dokter kayak ikut tes atau apa tipe cara belajarmu, apakah kinestik, apakah visual? Oh, kalau saya semuanya aja dah gitu, Dok. semuanya ya, biar makin cepet juga hafalnya. Iya, Dok. Tapi di masa-masa itu tuh dok, ada Hmm. fase-fase kayak mumet, Hmm. capek, atau bahkan sampai burnout, ada nggak sih dok? Pasti tentunya ada dong, Dok, kayak kita namanya harus tiap hari belajar, kayak kita kok ini nggak selesai materinya seperti itu. Nah, kalau saya sendiri waktu itu sempat sih, Dok, ngalamin kayak gitu. Kalau gimana cara ngatasinya, Dok, kalau saya itu mulai dari eh, bisa ambil rehat sebentar, jadi ada bikin misalnya kalau hari libur itu, Dok, kalau hari libur kan kita belajar bisa full dari pagi sampai malam, itu siang saya ambil waktu untuk tidur siang seperti itu, Dok. Hmm, Atau saya juga ambil cheat day. Cheat day-nya misalnya pergi sama pacar gitu, Dok. Pergi hmm, jalan-jalan sama keluarga seperti itu. Kadang juga jalanin hobi, Dok, kayak main badminton sama teman-teman. Kayak kita itulah seninya ya, Dok, ya. Kita dituntut untuk belajar dalam waktu yang cepat, tapi kita nggak bisa stres juga karena kalau kita stres kita bakal jatuh gitu, Dok. benar, semuanya harus balance ya dok. Dan tiap orang Betul, Dok. mungkin level balance-nya tuh beda, jadi memang kita harus memahami diri sendiri ya. Iya, Dok. Oke, berarti tadi juga kan sumber belajarnya salah satunya video dari rekaman kuliah ya. Selain itu ada apa lagi dok? Sumber-sumber yang dokter gunakan sehingga jadi setinggi itu nilainya. eh, catatan-catatan waktu saya koas sih, Dok. Jadi kayak ilmu-ilmu dari konsulen, ilmu-ilmu ikut simposium atau workshop gitu, Dok. Itu yang saya ingat ya, Dok, ya. Mungkin saya kasih contoh gitu. Eh, Waktu UKM PPD itu sempat ada pertanyaan terkait kalau pasien KAD atau SHH gitu, Dok, kita harus memberikan insulin jenis yang apa gitu di UKM PPD itu sempat ditanyakan. Itu saya tahu jawabannya karena saya ikut workshop gitu, Dok. Saya pernah pernah ikut workshop terkait diabetes. Jadi saya baru bisa menjawab. Kalau mungkin kalau saya tidak ikut workshop juga saya tidak bisa menjawab seperti itu, Dok. Mungkin itu yang membedakan ya, Dok, resep yang ibarat kata kenapa saya bisa dapat nilai yang lebih tinggi gitu, Dok. Hmm, apakah berarti kalau misalnya kan tadi sempat di-mention nih kalau misalnya nggak ikut workshop atau simposium mungkin nggak bisa jawab. Apakah memang sumbernya selain dari ikut workshop itu tuh Hmm. nggak ada yang bahas, nggak ada yang mention tentang itu? Ada, Dok, yang dimention tuh harus baca guideline lagi masing-masing. Yang Oke. kan kita tahu, Dok, kayak satu penyakit satu guideline, satu PPK kan mungkin kan nggak mungkin kita baca semuanya juga gitu, Dok, gitu. Dan waktunya juga waktu itu sempit banget ya 3 bulan persiapannya. Betul Oke. banget, Dok. Kalau misalnya sumber online, ada nggak? Kan kalau misalnya aku lihat nih ngobrol sama teman-teman yang masih mahasiswa kedokteran, itu tuh banyak juga yang suka cari misalnya video online, either itu di YouTube atau beli di e-learning gitu. Kan ada juga ya. Nah kalau dokter sendiri gimana tuh dok? eh saya juga pakai itu juga, Dok, gitu. Tentunya ilmu tuh bisa dapat dari mana-mana aja ya, Dok, ya. Tinggal kita yang penggunanya tuh yang memilah gitu. Kita harus memastikan info yang kita dapatkan benar atau tidak gitu, Dok. Hmm. Kadang yang saya cermati setiap e-learning itu banyak kelebihan dan kekurangan gitu loh.
kadang kalau kita nggak bisa langsung percaya gitu ketika diajarkan sama pengajarnya, sama tutornya gitu dok. Nah, Mm-mm. kita harus selektif lagi, kita kita cross check lagi apakah benar informasi atau tidak seperti itu. Itu yang saya cermati sih dok selama persiapan saya di UKM PPD gitu. Hmm, jadi cari sumbernya tuh sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak yang bisa didapetin, tapi kita saring lagi nih, kita coba lihat lagi bener nggak nih sumbernya dari mana gitu ya dok ya. Betul banget dok. Oke, nah dok kalau misalnya tadi kan udah sumber pelajarannya, tapi kan ketika belajar juga kita harus latihan nih, latihan soal. Dan dokter waktu itu latihan soalnya tuh dari 3 bulan itu juga, atau sebelumnya udah sempat cicil mau tahu gimana sih soal-soal UKM PPD? Nah, itu kalau saya pribadi, saya cicil, dok. Jadi, memang betul banget, dok. Kita kan, teman-teman bakal ngalamin lah fasenya. Apalagi koas, mungkin tahun pertama belum begitu peduli ya gitu, gitu ya, dok ya. Hmm. Mulai tahun kedua, wah ini tahun terakhir saya di kuliah kedokteran. Saya pengen tahu dong ujian yang akan saya hadapi nanti di akhir. Maka itu di 1 tahun terakhir itu, dok, saya mulai yang mengenalkan diri lah, dok, gitu. Oke. Kalau misalnya mungkin sebelumnya pas mau lihat-lihat doang nggak sering ya. Ini asumsi ya. Ini boleh Iya, dibantah loh kalau ternyata sering. bener dok, nggak sering dok. Jadi kayak nggak sebulan sekali juga dok. Mungkin 3 bulan, 2 bulan sekali gitu. Saya lihat pada saat sebelum persiapan. Oke. Nah, kalau pada saat persiapan, jadinya sesering apa tuh? Setiap hari, pagi, siang, malam, atau gimana tuh, Dok? Untuk saat persiapan itu saya di awal-awal dok, waktu bulan-bulan awal itu saya Hmm? belajar mencoba untuk mengerjakan tryout itu sekali seminggu dok. Jadi kita kan Senin sampai Sabtu gitu kita belajar. Nanti Hmm. hari Minggu kita buat tryout satu. Nanti mau mulai mendekati ujiannya, mungkin 1 bulan terakhir atau 1,5 bulan terakhir itu baru ditingkatkan intensitasnya. Seminggu bisa sampai 3 kali gitu dok. Oke. Itu tryout berarti memang udah yang pakai waktu ya? Iya dok, kalau saya selalu, oh gini, kan kita kalau tryout itu kan kita mengerjakan sendiri ya dok ya. Kadang kita Hmm. masih buka-buka sendiri, atau kita mau memilih, oh saya pengen ngetes diri saya gitu. Kalau saya pribadi cenderung saya pengen mengetes kemampuan yang sudah saya pelajari gitu loh dok. Jadi sejauh apa sih yang sudah saya pelajari gitu. Jadi saya mengerjakan itu seakan-akan ini ujian beneran. Jadi sesuai timer, nggak lihat catatan lagi, dicoba dikerjakan gitu dok. Oke. Itu juga aku juga kayak gitu sih. Waktu itu pengen tahu gimana sih. Kalau misalnya soalnya kalau misalnya setengah-setengah kan jadinya ini ya. Kita nggak tahu juga kita kayak gimana kemampuannya pada saat itu. Tapi balik lagi nih kalau ke teman-teman ya, teman-teman lebih tahu teman-teman gimana style belajarnya tiap orang beda. Mungkin kalau dokter Mikael kayak gitu, aku juga mirip juga sama dokter Mikael, tapi bisa disesuaikan sama masing-masing gimana. Nah, pada saat itu dok, kan tryout nih. Waktu itu tryoutnya apakah dari kampus ataukah emang cari sendiri nih eksternal atau penyelenggara tryout? Kan banyak juga tuh. Dari mana tuh dok? Kalau saya jujur banget ya dok ya, saya ngambil yang gratis-gratis aja dok. Banyak sekali platform-platform yang gratis ya dok di Instagram gitu. Jadi kita manfaatkan dulu yang gratis gitu. Ketika gratis itu sudah habis, baru kita coba yang bayar seperti itu dok. Banyak Oke, kok, iya. oke. Nah, kalau yang tadi kan banyak yang gratis, tapi kadang ada juga nih yang kesulitan buat carinya. Gimana tuh dok? Jadi ini boleh sebut merek gitu ya dok ya? Boleh, boleh. Nggak Boleh ada ya? ini soalnya nggak ada sponsor. Siapa Ada tahu nanti sponsor dia ya dok? mau sponsor di sini ya. Boleh dok gitu ya. Karena teman-teman mau mempersiapkan UKM PPD, jadi teman-teman karena teman-teman yang butuh, teman-teman harus nyari sendiri gitu. Banyak sekali platform-platform, akun-akun yang membagikan tryout-tryout gratis gitu. Contohnya misalnya Medico, MedSense, ada Sejawat, lalu juga ada Sinauyuk. Sangat-sangat banyak dok. Saya nggak tahu Aorta ada atau enggak ya. Mm-mm. Eh, Pokoknya banyak banget lah. Dan biasa tuh kita tahu tuh karena ada teman lain yang kan ada biasa kalau mau ikut tryout tuh syaratnya repost di story gitu ya dok ya. Nah itu keluar Nah. di story temen-temen kalian yang mau UKM PPD juga. Jadi oh ya tinggal ikutan gitu. Hmm, oke. Jadi pinter-pinternya kita cari ya dok ya. Terus juga kalau misalnya emang kita udah mentok banget nih, ini stok tryout gratis yang udah kita cari, yang udah kita dapetin tuh segini nih.
ada lagi nggak sih ya? Kalau bingung tanya juga ya ke teman-teman yang lain yang lagi persiapan juga ya. Bener dok. Oke, oke. Nah, kalau itu dok, pas tryout itu sendiri, jangan pas tryout deh, pas bimbel, ada nggak sih bimbel? Kan banyak yang persiapan, tapi kayak masih perlu bantuan juga akhirnya ikutan bimbel. Nah, kalau misalnya dokter Mikael sendiri, ikutan bimbel nggak pada saat itu? Nah, itu dia dok. Kalau saya bimbel itu sifatnya benar-benar tambahan ya dok ya. Ini Hmm. bukannya saya mendiskreditkan pengajar-pengajar bimbel dok. Kembali lagi yang saya sudah bilang sebelumnya, nggak semua pengajar bimbel itu bagus, nggak semua ilmu yang diberikan itu benar. Jadi kayak bimbel itu kita harus menyaring lagi gitu dok. Apa yang sudah diajarkan di bimbel itu apakah benar atau tidak? Itu yang perlu yang kita waspadai seperti itu. Oke, oke. Berarti lebih ke belajar sendiri. Benar dok. I see. Soalnya kan banyak juga nih yang kayak bingung, terus kayak agak FOMO juga. Teman-temannya banyak yang ikutan bimbel, masa aku nggak bimbel gitu? Apa janjian harusnya aku bimbel, apa nggak usah nih? Tapi udah ada ini juga ya, udah ada bukti nyata nih Dokter Mikael. Sebenarnya nggak ikutan bimbel juga nggak masalah selama kita juga yakin dengan kemampuan kita belajar mandiri itu ya. Iya. Oke, jadi pilihan masing-masing tuh. Tapi udah ada contoh nyata kalau misalnya nggak ikut bimbel, itu ada juga loh nih kayak Dokter Mikael yang bisa nilainya di atas 90. Bukan cuma CBT doang, tapi juga yang OSCE juga ya dok ya. Betul dok. Oke, tadi kan kita lebih banyak ngomongin CBT kayaknya. Lebih banyak Iya. persiapan soal segala macem. Tapi kalau misalnya persiapan yang OSCE sendiri gimana tuh dok? Nah, untuk Oski, eh, menurut saya lebih gila lagi ya dok ya. Tadi Gimana kan tuh? eh, persiapan saya hanya berbasis pada kalau saya bisa menguasai teori, maka praktek itu harusnya saya bisa kuasai juga, gitu dok. Kita kan mahasiswa kedokteran, OSCE itu udah lewat waktu preklinik, waktu kita koas juga di beberapa stase di tempat saya ada OSCE-nya juga gitu dok. Dan kita juga udah ketemu pasien banyak. Itu harusnya kita tinggal merapikan lagi dok dari apa yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya dikombinasikan dengan teori-teori yang kita pelajari yang udah semakin mantap waktu persiapan CBT itu dok gitu. Kalau waktu itu pas lagi OSCE-nya sendiri, pas lagi persiapan, itu cuma baca doang atau bener-bener kayak diperagain kan biasanya dikasih waktu kan 15 menit per station diperagain nggak tuh? Iya, tentunya harus diperagain dok dan harus di timer juga karena kita ada poin manajemen waktu di situ dok. Kita harus bisa menyiasati waktu yang sedikit kita mengerjakan semua perintahnya. Untuk persiapan OSCE waktu itu saya nggak ngeles, nggak ikut bimbel, tapi saya nyewa alat gitu dok. Nyewa Saya alat. iya. Jadi sekarang di zaman sekarang ada dok eh, sewa alat untuk manekin-manekin OC Oh itu serius? betul dok. Jadi Oh saya wow. patungan berlima sama teman-teman untuk simulasi sama-sama gitu. Oh, di mana tuh? Di kampus atau di ada lagi eksternal? Ada eksternal lagi dok. Waktu itu saya sewanya di Heromed ya dok kalau nggak salah ya. Mm-mm. Re- Harganya nggak tergolong nggak mahal gitu dok. Kayak dibagi 5 mungkin seorang sekitar 100 ribuan gitu dok. Itu tuh maksudnya sewanya per bulan atau gimana tuh? Sebenarnya per hari ya dok ya Oh per hitungannya. Jadi hari, lebih ini lagi ya. dia ada 2 set gitu dok. Jadi kita sewa 2 hari. Hari pertama set A, hari kedua set B seperti itu dok. Oh, itu tuh nanti diantar. Ini kepo banget ya. Tapi dulu nggak ada soalnya kayak gini. Itu waktu itu pas pesen diantar gitu ke tempat kita atau kita yang ngambil. Kita ambil dan kita drop lagi gitu dok. Oh, oke. Tapi baru di Jakarta doang ya? Yang saya tahu sih iya dok. Tapi ya setahu saya di Jakarta doang dok. Oh, itu tuh taunya dari teman ke teman atau sempat terpapar iklan atau gimana? Nah, kalau eh, di persiapan UKM PBD itu teman-teman wajib juga nih, selain tadi mantau di story, teman-teman harus join Discord, dok. Dokter tahu Discord nggak? Tahu tuh. Nah, jadi ada Discord untuk persiapan UKM PPD itu info-info pengumuman tuh juga lengkap di sana. Di sana juga ada yang menawarkan gitu, sewa alat Oke. gitu. Jadi taunya dari Discord. Betul dok, dari Discord itu. Itu emang grupnya open gitu ya? Open dok. Oke. Ini nanti di sematin di sini nih sama editor. Ya. Boleh nanti untuk link yang itu saya kirimin ke ini ya dok ya. Boleh, boleh biar yang lain juga bisa langsung pas denger langsung join gitu. Oke, oke. Menarik ya. Ada yang sewa-sewa kayak gitu. Itu tuh emang benar-benar lengkap manekinnya sesuai dengan apa yang kita pelajari pas kuliah. Lengkap dok, sampai
bikin sirkumsisi, bidai itu semua lengkap kok dok. Oke, Pemasangan oke. manekin pemasangan infus itu juga ada dok. Oke. Nah, itu kan tadi sewanya bareng temen ya berlima. Berarti apakah setiap persiapan yang oski itu memang selalu bareng-bareng sama teman atau bisa sendiri juga? Nah, kalau saya tentunya kita harus siapin sendiri dulu dok. Kita harus menyiapkan sendiri dulu. Nanti ketika kita udah mendekati hari-hari ujiannya, kurang lebih seminggu lah dok. Jadi kayak dalam rentang seminggu terakhir, baru itu kita sewa alat dan kita kayak simulasi ujian gitu dok. Hmm. Gantian. Oke, itu juga kalau aku juga kayak tipikalnya yang emang belajar sendiri dulu sih, baru nanti belajar kelompok. Tapi ada juga kan yang bisa langsung belajar kelompok ya, malah Nah, lebih masuk kalau bareng-bareng. itu Oke, mesti lagi dok sama orang-orangnya ya dok ya. kenapa? Harus disesuaikan lagi sama masing-masing orang gitu. Iya benar-benar. Nah sekarang teknik ingatnya nih, teknik kan maksudnya gini, kan lagi ospek nih, terus ujian, gugup gitu kan. Gimana caranya biar bisa ingat apakah emang udah bikin, kan suka ada yang bikin mnemonik gitu kan, jembatan Ya. keledai. Atau emang saking seringnya diulang, jadinya udahlah nggak usah terlalu ada jembatan keledai, udah bisa sendiri, langsung otomatis gitu. Gimana tuh dok? Untuk Oski ya dok ya, itu jujur saya nggak ada sih dok ya, nggak ada gitu-gituan ya. Cuman prinsipnya kalau Oski bagi saya dan teman-teman waktu itu, kita harus bagi dulu. Ini kasusnya kita lagi menghadapi kasus apa. Kalau ini kasus suatu kegawat daruratan, maka kita lakukan primary survey terlebih dahulu gitu dok gitu. Baru kita memikirkan lagi apa yang mau dikerjakan seperti itu. Tapi kalau ini kasusnya poli atau kasus yang bukan kegawat daruratan, kita baru lihat petunjuknya. Dia mintanya apa, kita kerjakan seperti itu. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya oski lagi nih ya, pas lagi ujian deh hari H, itu tuh apa sih yang sebelumnya dilakukan? Ada nggak sih supaya bisa jadi makin pede nih? Soalnya kan deg-degan banget ya. Itu tuh kalau udah deg-degan kadang ada orang yang buyar, grogi, buyar gitu. Gimana tuh caranya supaya jadi tetap ingat? Oke, kalau saya menanamkan ke diri saya, ketika kita mau masuk itu ke ruangan ujian, I'm the one in charge here gitu loh. Saya dokternya gitu loh. Jadi itu membuat saya lebih percaya diri gitu. Dengan berpikir bahwa saya dokternya dan di sini saya bertugas untuk menangani kasusnya, kita bayangkan lagi selayaknya kita kalau berhadapan dengan dokter, kita pengen di-treat kayak gimana sih dok gitu loh. Hmm. Jadi bagi saya itu yang membuat saya lebih percaya diri gitu loh dok. Kita nggak usah peduliin. Mungkin teman-teman kan kalau ujian tahu gitu lah. Oh dosen yang ini galak, dosen ini yang serem gitu. Jangan dipikirin hal-hal seperti itu. Tapi pikirin bahwa setelah saya lulus UKM PPD ini, saya akan menjadi dokter gitu. Jadi bagaimana saya harus bertindak? Saya harus percaya diri seperti itu dok. Iya benar-benar. Soalnya ada juga kan yang benar-benar terlalu mikirin, wah ini dosennya galak nih atau suka ngasih nilainya pelit nih gitu kan. Jadinya udah langsung blank. Tapi nggak usah terlalu dipikirin berarti itu ya dok ya. Nah Ya, kalau kalau misalnya pada saat itu apa sih yang dilakukan berbeda oleh dokter Mikael yang membuat dokter Mikael tuh nilainya tinggi gitu? itu saya juga sebenarnya kurang tahu ya dok ya kenapa bisa saya lebih suka daripada teman-teman yang lain. Bahkan saya merasa jawaban saya ada yang salah waktu ujian seperti itu. Mungkin yang membedakan adalah keluasan gitu ya dok ya. Ketika kita bermain peran di dalam gitu kayak yang tadi dok. Dengan saya berpikir saya sebagai dokter, seakan-akan saya beneran dokter ya, saya jadi lebih percaya diri dan saya lebih santai. Ketika kita lebih santai, kita ngomong ke probandusnya itu lebih ngalir aja gitu loh, kayak ngalir gitu. Seakan-akan ini pasien beneran, ini kasus yang beneran kita hadapin, apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi mungkin itu ya dok ya. Jadi meningkatkan poin profesionalitas di depan penguji seperti itu. Oke. Dan salah satu caranya juga emang gimana berarti fokus juga gimana caranya biar jadi percaya diri gitu ya. Supaya nggak ngeblank, Iya. nggak gugup. I Hmm. see. Dokter Mikael tadi kan udah nih bahas tentang apa sih yang dilakukan berbeda. Nah, sekarang kalau Dokter Mikael perhatiin baik itu dari teman-teman atau mungkin yang sebelum-sebelumnya pernah dengar ceritanya. Apa sih kira-kira kesalahan umum yang kayaknya kalau dengar-dengar tuh kayak sering banget, bukan cuma satu orang gitu yang ngomong kayak gitu, tapi banyak gitu yang sudah mengalami atau sudah menghadapi UKM PPD, terus kayak mungkin nyesel sesuatu atau apa. Apa tuh kira-kira yang paling sering dokter Mikael dengar? Mungkin yang bisa saya bagikan itu kadang ada orang yang dia terbiasa nggak pernah
belajar gitu. Jadi dia milih untuk persiapan itu dengan latihan-latihan soal aja gitu dok. Kan kadang tuh kalau kita ikut latihan soal ada pembahasannya gitu ya dok ya. Sebenarnya itu kan kita bisa kategorikan tuh belajar materi juga. Tapi buat saya sebenarnya nggak cukup karena itu nggak mengcover semuanya seperti itu dok. Atau mungkin justru ada yang kebalikannya lagi dok. Dia cuma belajar materi saja tapi nggak ikut nggak coba menilai dirinya, nggak mau coba try out seperti itu. Kita nggak bisa mengevaluasi diri kita sampai mana. Kita selain itu juga kita nggak bisa menilai resiliensi kita dalam mengerjakan ujian UKM PPD yang panjang ya dok, waktunya itu cukup ya seperti itu dok. Jadi itu mungkin kesalahan yang pernah atau yang teman-teman saya juga alamin gitu dok. Oke. Berarti buat teman-teman yang mungkin dengar SMA atau masih mahasiswa preklinik, analoginya kayak mungkin dulu pas kita mau ikut ujian masuk universitas kali ya, SNBT, kan sekarang bahasanya SNBT ya. Dulu pas zaman aku soalnya SNBPTN tulis. Jadi benar-benar dipelajari materinya, tapi juga latihan soal juga iya, jangan cuma salah satunya doang gitu. Jadi kalau misalnya kita udah materinya belajar, jadi udah ngerti sampai ke akar-akarnya, dapat soal kayak gimana pun, ya udah silakan aja Hmm. kita bisa jawab soalnya akar kita udah tahu dan kita udah terlatih gitu ya sama manajemen waktunya juga. Bener banget dok. Oke. Nah, pada saat itu nih aku penasaran nih teknisnya sekalian recall juga soal aku udah lumayan kan udah lupa ya waktu itu gimana teknisnya. Pada saat itu Ya. berarti CBT dulu atau OSKI dulu tuh? Kalau kloter aku dapetnya CBT dulu dok. Oh, bisa ini ya? Aku lupa. Bisa ini dulu. Apa tadi CBT dulu. Iya, jadi waktu Februari itu CBT dulu baru OSKI, lalu yang kloter kemarin itu yang Mei ya dok, itu OSC Mm-mm. dulu baru CBT. Oh, jadi beda kloter tuh bisa beda ya urutannya. Udah beda urutannya dok. Oke, oke. Nah, itu tuh gimana tuh pada saat itu berarti memang ada dalam satu minggu yang sama atau dalam minggu yang berbeda? Aku jujur udah lupa banget sih. Selang 1 minggu dok, selang 1 minggu. Jadi Hmm. atau 2 minggu ya dok kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 1 minggu dok waktu saya. Dr. Mikael juga udah lumayan lupa-lupa nih. Apalagi aku nih. Iya. Udah bertahun-tahun lalu. Oke, oke. Nah, pada saat itu kan berarti CBT dulu. Nah, misalnya H-1 pada saat itu apa sih yang Dr. Mikael lakukan? Apakah sistem kebut semalam? Bukan sistem kebut semalam sih. Maksudnya apakah H-1-nya masih tetap benar-benar latihan soal sebanyak-banyaknya mumpung ini udah hari terakhir persiapan. Jadi sebanyak-banyaknya atau kayak ya udahlah udah kemarin-kemarin udah belajar totalitas banget. Udah istirahat dulu supaya besok bisa lebih aman kerjanya bukan santai lebih siap lagi supaya udah lebih fresh lagi gimana tuh dok? Kalau saya itu saya sempatkan waktu itu ya dok ya, yang aktualnya saya sempatkan untuk mengerjakan tryout 1 pagi-pagi. Jadi setelah itu saya mulai istirahat karena otak kan juga perlu istirahat biar besok lebih fresh lagi, bisa lebih nggak capek untuk menghadapi ujiannya seperti itu dok. Oke. Terus habis itu kan setelah itu langsung ada jedanya nih buat Oski. Hmm. Apakah pada saat jeda itu langsung nih misalnya hari H nih udah CBT pulang kan? Pulangnya langsung belajar lagi atau kayak dulu istirahat bentar, besoknya baru belajar atau kayak lusanya gimana tuh? Pastinya istirahat dulu. Kita harus apa ya, men-treat diri kita sendiri gitu dok. Kayak kita, wah kamu sudah berhasil nih melewati satu tahap, sisa 1 tahap lagi. Kan waktunya kebetulan memang jedanya panjang, jadi masih bisa mempersiapkan di hari-hari besoknya gitu dok. Nggak perlu sampai menekan diri sendiri. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari gitu dok. Beda cerita kalau kita memang persiapannya kurang. Kalau persiapannya kurang, mungkin kita timbul rasa takut ya dok ya. Maka kita cenderung ingin belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Maka dari itu manajemennya harus dari jauh-jauh hari seperti itu dok. Kalau misalnya nih Dokter Mikael, ada teman-teman yang nonton, dia tuh emang udah persiapan juga nih jauh-jauh hari, tapi memang cemas aja gitu kayaknya harus banget belajar, jangan ada waktu buat istirahat, terus juga H-1 tetap belajar rencananya gitu. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang benar-benar cemasnya cemas banget takut nggak lulus gitu kan? Ya. Mungkin pesannya kita harus mengenali diri sendiri dok. Jadi ada satu pepatah ya dok ya. Kalau kita ingin memenangi suatu peperangan, kita harus mengenali diri sendiri dan juga mengenali musuh kita. Dalam konteks ini, menghadapi UKM PPD, kita harus mengenali UKM PPD-nya, kita juga harus mengenali diri kita sendiri dok. Kalau memang diri kita dalam kecemasan itu kita ingin belajar terus-menerus dan kita mampu melakukannya, ya menurut saya kita boleh melakukan. Tapi kalau teman-teman kan sudah tahu nih, teman-teman ini kalau belajar terlalu
banyak bakal capek besokannya. Makanya lebih lebih bijak kalau kita istirahat pada hari itu untuk mempersiapkan ujian yang lebih besar pada besok hari. Kembali lagi, kita harus mengenali diri sendiri untuk menghadapi UKM PPD ini gitu loh, Dok. Oke. Nah, itu kan tadi CBT. Kalau misalnya persiapan untuk OSCE atau OSCE gitu, H-1, apakah memang istirahat juga? Ataukah sempat recall, coba dia recall ini, beberapa checklist gitu? Gimana? Harus, Dok. Jadi kalau saya tetap harus kita recall, kita melakukan simulasi satu satu siklus gitu, Dok. Jadi kayak seakan-akan kita ujian di besokan harinya kita simulasi gitu, Dok. Untuk membiasakan diri. Kan OSCE itu kan kita membiasakan diri, kita perkenalan dirinya seperti itu. Jadi kita lebih terbiasa untuk besoknya seperti itu, Dok. Oke. Lagi-lagi balik ke teman-teman yang cemas banget nih, Dokter Mikael, untuk Iya. menghadapi OSCE atau OSCE, terus benar-benar takut, apalagi kalau udah denger bel. Gimana tuh caranya supaya nggak cemas? Apa sih yang harus dipikirin? Walaupun tadi udah sempat di-mention sih sama Dokter Mikael, tapi gimana nih? Ya namanya cemas misalnya gitu ya. Ada teman-teman yang namanya cemas gimana dong? Gimana ya, Dok ya? Kalau teman-teman sudah belajar dengan cukup, teman-teman seharusnya bisa percaya diri gitu. Yakinkan diri kalau saya sudah belajar cukup, pengalaman saya sudah cukup untuk menyelesaikan ujian UKM PPD ini terakhir. Kalau saya bilang effort harus sebanding dengan hasil, apa ya? Effort harus sebanding dengan hasil yang seperti itu, Dok. Kalau memang teman-teman tidak memberikan upaya yang cukup, maka jangan berharap gitu loh, Dok. Tidak perlu kita berharap. Tapi kalau teman-teman sudah berusaha dengan maksimal, mempersiapkan UKM PPD dengan baik, teman-teman bisa lebih percaya diri. Gitu. Jadi memang susah, Dok, mengontrol cemas itu susah gitu. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, ketika saya sudah melewati station pertama, biasanya udah mulai reda itu cemasnya gitu, Dok. Oke, Iya. itu juga aku juga walaupun lupa, tapi part yang itu ingat sih. Jadi emang pas awalnya deg-degan. Ini buat teman-teman juga nih yang deg-degan banget. Awalnya emang mungkin deg-degan, tapi diyakini aja ya Dok ya. Tadi diyakini saya udah berusaha yang terbaik. Ya udah coba aja, pasti bisa gitu kan. Tapi pas udah jalan, ya udah ngalir aja. Ya udah Iya, nanti ada bel ke station selanjutnya, baca soal masuk, keluar bel baca soal masuk gitu kan. betul, Dok. Oke, nah dok, kalau misalnya dokter ternyata bisa balik lagi ke Hmm. sebelum ujian UKM PPD, apa sih yang akan dokter perbaiki? Ada nggak? Eh, Atau jangan-jangan udah deh, nggak ada, udah lah gitu. eh, Sebenarnya susah ya, Dok, jawabannya ya. Mungkin lebih ke arah nggak ada juga ya, Dok. Karena jujur ketika saya mempersiapkan itu, saya nggak pernah bermimpi ataupun berharap kalau saya bakal dapat nilai tinggi gitu, Dok. Memang tujuan saya belajar, tujuan saya mempersiapkan itu semua, saya cuma pengen yang tadi itu, Dok. Saya pengen menjadi dokter yang baik. Saya ingin memberikan pasien-pasien itu apa ya, kenyamanan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang datang ke kita gitu, Dok. Kan tentunya kita sebagai pasien pingin dijelaskan yang sejelas-jelasnya sama dokternya gitu. Maka berangkat dari sisi sisi pandang pasien kepada dokter itu yang membuat saya terdorong gitu. Kayak kita, oh kita nih harus nih mengusahakan yang terbaik gitu, Dok. Berarti kan tadi memang ini ya, ketika ujian juga, ini buat teman-teman juga, ketika ujian kan, oke ini fasenya memang fase ujian, tapi jangan lupa kalau misalnya tujuan kita tuh sebenarnya jadi dokter dan ketemu pasien loh, gitu ya. Dan Betul ketika banget, Dok. lagi ujian itu ya udah selayaknya kita ingin diperlakukan oleh dokter kita, misal kita pasien, terus gimana sih cara kita yang terbaik untuk memperlakukan pasien kita gitu, supaya pasiennya tuh bisa kita tangani dengan sangat baik gitu ya. Betul banget, Dok. Oke, nah Dokter Mikael, apa sih mungkin pesan terakhir nih? Karena kita udah di akhir podcast ya, di penghujung podcast, ada nggak sih pesan terakhir buat teman-teman yang mau Eh, UKM PPD? yang mau ke MPPD ya, Dok ya. Satu itu, Dok, kayak jangan berharap dapat nilai bagus gitu. Ya boleh, boleh berharap berharap itu boleh ya, Dok ya. Tapi ya yang tadi sudah kita bahas, nah, kita melakukan ujian ini bukan semata-mata supaya saya lulus jadi dokter. Tapi enggak, ini ujian ini mempersiapkan saya supaya saya menjadi dokter yang lebih baik. Itu yang satu yang saya bangun. Dua, walaupun mempersiapkan UKMPBD ini penuh tekanan, cobalah menikmati prosesnya gitu loh. Kita coba nikmati prosesnya. Kalau yang saya alami, belajar sama teman-teman waktu OSKI, lalu juga di selang-selang waktu persiapan UKM PPD, sering main badminton sama teman-teman atau lari, sekedar lari gitu. Itu sangat-sangat
eh, membuat saya lebih menghargai pertemanan gitu loh dok dengan teman-teman saya. Kayak kita sama-sama berjuang, kita sama-sama have fun, kita sama-sama belajar. Itulah yang perlu kita dalamin kalau saya boleh bagikan gitu. Momen-momen itu yang bisa mendorong kita juga gitu loh dok. Hmm, oke. Tadi juga sempat ini ya, yang memang mindsetnya kita juga ya. Tadi aku suka Nah, banget tuh yang pertama, mindsetnya tuh dibangun untuk ini tuh sebenarnya buat mempersiapkan kita sebagai dokter yang memang baik nanti ketika sudah lulus, ketemu pasien gitu ya. Dan ilmu-ilmunya juga kita sebenarnya itu lebih ke nge-recall keseluruhan ilmu yang udah kita pelajari sih ya dari awal. betul banget dok. Oke. Nah, Dokter Mikael, karena ini sudah di penghujung acara, aku tuh misalnya nih, ada teman-teman yang tertarik pengen tahu nih sebenarnya emang catatan Dokter Mikael tuh bisa diakses di mana, terus gimana caranya? Boleh di-share tuh dok, karena mungkin banyak yang penasaran nih. Oke, untuk catatan ini mungkin saya sedikit kasih latar belakang boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Ya, jadi kenapa saya eh, mencoba untuk berjualan atau saya membagikan catatan-catatan ini? Karena saya yang itu dok awalnya saya prihatin gitu dengan kondisi eh, kita mahasiswa kedokteran. Pasti dokter pernah dengar kalau ada yang ujian hampir berkali-kali UKM PPD nggak lulus gitu. Atau mungkin yang udah lulus pun ilmunya sebenarnya belum memenuhi untuk UKM PPD. Dan untuk akses ke les-les itu sangat mahal ya dok ya. Untuk perorangan itu biayanya sangat mahal. Jadi saya cuma ingin dengan yang saya punya, saya pengen kasih tahu ke teman-teman gitu. Walaupun saya nggak bisa jamin apa yang saya tulis itu semuanya benar gitu loh. Saya menerima sekali masukannya kalau ada yang mau koreksi, ada satu kesalahan seperti itu. Jadi tujuan saya memang cuman ingin membagikan ilmu gitu supaya teman-teman sama-sama tahu, kita sama-sama belajar, ilmu kita bisa apa ya membantu membantu masyarakat Indonesia seperti itu dok. Nah untuk catatannya sendiri teman-teman bisa akses di eh, website-nya ya, dok ya di traktir.id slash Franciscus Mikael atau mungkin lebih mudahnya bisa hubungi saya lewat DM Instagram gitu dok. Biasa saya suka balesin kok kalau lagi kosong seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, nih cek aja di description box nanti dimasukin juga, disematkan di situ. Jadi gampang. Ke IG-nya Dokter Mikael juga. Apa dok IG-nya? Eh, IG saya Franciscus Mikael, tapi hanya yang Franciscusnya nggak ada dok, jadi FRN gitu. Oke, nanti dimasukin juga sama editor kita. Itu tuh memang bagus sih, catatannya bagus banget, rapih, dan sesuai ekspektasi, worth it banget buat teman-teman beli di situ, karena itu emang bisa dibilang kalau anak zaman sekarang nyebutnya daging semua ya. Iya. Gitu. Jadi itu keren banget, keren banget. Dan Oh, ini juga kan bisa buat belajar. Apa? Kenapa? iya dok, kalau yang nggak kurang mampu atau minta mau diskon atau mau minta gratis itu boleh banget kok. Saya sangat-sangat terbuka, nggak usah takut, coba langsung DM aja gitu. Tuh, tunggu apa lagi ya teman-teman? Langsung DM aja. Kalau misalnya memang ternyata sedang ada kesulitan ekonomi, itu tuh bisa banget langsung DM Dokter Mikael. Gitu. Oke, Dokter Mikael, ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan? Atau udah ini kita tutup? Mungkin cukup ya dok, itu aja dok. Oke, kalau gitu, Dokter Mikael. Makasih banyak ya, Dokter Mikael, atas waktunya. Sama-sama dok, terima kasih juga sudah diundang di podcast ini ya dok. Oke.